Saya kuasa hukum dari William Adrian Biantoro, ya, yang pemilik tanah di Jalan Parit Deraba, Desa Parit Baru. Nah, William ini punya sertifikat hak milik nomor 1314 yang diterbitkan oleh BPN Buraya, dan itu sudah sah. Kemudian eh, pada tahun 2021 klien kami ini ingin mendirikan bangunan karena perumahan tanah itu. Kemudian ada pihak yang mencoba untuk menghalanginya dengan cara memagar tanah itu tadi, sehingga klien kami tidak bisa untuk melakukan pembangunan rumah atau perumahan yang ada di daerah itu. Nah, ini dihalang-halangi juga oleh namanya Mandiri CS. Dan ini kami laporkan di Buraya, ya kan? Dengan bukti laporan kita, ya, laporannya itu tahun 2022 di Polres Keburaya yang ditangani oleh Ibda RDK, ya, singkat saja, Ibda RDK dan Ibda PT di Keburaya. Nah, pada tanggal 23 Februari 2022 dengan membekalkan SPT tahun 2021 ini diregister oleh Saudara Musa SHI selaku Kepala Desa Parit Baru. Saudara Mandiri ini membuat mengadukan balik yang tadi kita adukan, mengadukan balik ke Polres Keburaya, isinya tentang dugaan pemalsuan. Jadi diadukan oleh si Mandiri ini bahwa klien kami ini, si William ini tadi, telah melakukan pemalsuan juga di apa yang diadukannya, pemalsuan dan menempatkan keterangan palsu katanya, ya kan, terhadap sertifikat yang dimiliki oleh William ini. Nah, kemudian dalam berjalannya waktu, laporan yang disampaikan oleh klien kami ini selama 6 bulan lamanya itu tidak pernah ada pemberitahuan dari penyidik perkembangannya, tidak apa SP2HP-nya, ya kan? SP2HP-nya tidak diberikan. Nah, ini sudah melanggar, sebab di dalam peraturan Kapolri dalam manajemen penyidikan itu paling tidak setiap bulan, paling lama setiap bulan itu disampaikan, ya kan? Sampaikan oleh penyidik kepada pelapor. Nah, ini tidak pernah disampaikan. Tiba-tiba justru yang ditangani oleh penyidik ini adalah laporan dari si saudara Madini ini tadi, sehingga laporan yang kami laporkan ini tidak jelas bagaimana ribanya, dan terakhir dikatakan bahwa di SP3-kan. Nah, dihentikan yang laporan tadinya terkait dengan menghalangi tadi. Nah, yang dilaporkan oleh Mandiri ini dikatakan pemalsuan dokumen. Apanya yang palsu? Tidak ada yang palsu di situ. Sebab sertifikat itu sudah jadi, ya kan? Nah, SPT yang dikatakan palsu, kalau kita mengatakan itu palsu, pasti ada aslinya. Yang mana aslinya juga nggak jelas. Nah, kemudian ini adalah aslinya, SPT asli yang ditandatangani oleh Hairil Anwar SH sebagai kepala desa ketika itu tahun 2008, ya kan? Nah, ini ada dicoret-coret oleh BPN untuk ada perbaikan, karena ada orang yang usianya 18 tahun ternyata KTP-nya berbeda, minta diperbaiki, hanya teknisnya saja. Kemudian ada saksi yang sudah meninggal dunia, dirubah, hanya itu. Jadi bukan hal prinsip. Yang penting bahwa Hairil Anwar ini sebagai penyidik kepala desa mengatakan bahwa SPT ini benar. Nah, ketika menerbitkan SPT perbaikan sesuai permintaan dari BPN tadi, lalu dikatakan bahwa SPT dan dokumen lainnya palsu oleh si Mandiri tadi, lapor tadi. Nah, itu yang diproses. Selanjutnya, beberapa informasi bahwa
Kepala Desa Hairil Anwar ini diminta oleh penyidik Polres Kuburaya untuk menarik tanda tangannya, menyatakan bahwa itu tidak ada. Nah, kemudian pernyataan itu ditarik oleh Anwar. Setelah itu dia menyesal bahwa barang itu benar adanya karena di bawah tekanan. Tapi dia sudah membuat surat kembali bahwa SPT yang diterbitkan itu tadi adalah benar. Jadi Hairil Anwar tanda tangan bahwa SPT itu benar, tidak ada yang palsu di situ. Nah, jadi kemudian yang pelapor ini juga adalah tidak memiliki satu dokumen yang jelas karena tanahnya di mana, SPT-nya di mana, nggak jelas. Nah, harusnya kalau memang betul-betul objektif, penyidiknya harus betul-betul melihat yang asli barangnya di mana, SPT yang asli mana, yang punya pelapor itu tadi yang mana SPT-nya. Nah, betul nggak di daerah yang bersangkutan? Sesuai nggak antara SPT dengan peta itu dengan lokasi tanahnya, itu tidak diungkap oleh penyidik. Oleh sebab itu, kami minta untuk dibuat semacam gelar perkara khusus. Kita akan gali betul-betul supaya penyidik betul-betul menemukan sebuah bukti yang otentik terkait dengan siapa yang memalsukan apa. Jadi jangan playing victim. Jadi jangan pura-pura korban, padahal dialah sebenarnya yang membuat orang lagi korban. Nah, jadi ini kita minta supaya betul-betul hukum ini ditegakkan dengan benar, ya kan? Supaya kita berharap penyidik ini bisa melakukan perkara khusus, gelar perkara khusus maksud saya, gelar perkara khusus terkait dengan ini untuk kita betul-betul mengkaji apakah informasi itu benar atau tidak adanya, ya kan? Nah, sehingga bisa kita melihat benang merahnya dan kita berharap penyidik-penyidik yang melanggar ketentuan ini akan kami laporkan. Kami sudah mendapatkan informasi bahwa ada beberapa orang yang ditekan supaya ini menarik tanda tangan dan sebagainya. Nah, ini akan kami laporkan dan kalau tidak bisa diselesaikan di tingkat daerah, kami akan ke Mabes untuk supaya pihak-pihak ini dibersihkan, jangan sampai ada merusak citra kepolisian. Kira demikian.